Wilujeng enjing kara rencangan sareng wilujeng sumping ka kota Bandung, kumaha kabarna? Daramang sadayana? Itu adalah bahasa sapaan kami yang artinya saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang di kota Bandung. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semuanya? Alhamdulillah jika senantiasa baik. Perkenalkan, saya Rana. Saya akan menemani virtual guide kali ini. Teman-teman sudah pernah berkunjung ke Saung Angklung Ujo? Bagi yang belum, jangan khawatir. Saya akan berbagi cerita seputar Saung Angklung Ujo. Saung Angklung Ujo yaitu sebuah daerah pertunjukan kesenian, sentra kerajinan tangan, dan workshop instrumen musik di Bandung. Daerah ini tidak cuma familiar secara lokal teman-teman, tetapi juga internasional. Telah banyak pelancong negara yang datang ke Bandung karena punya keinginan berkunjung ke Saung Angklung Ujo. Saung Ujo beralamat di Jalan Padasuka nomor 118 Bandung. Di sini kita akan dimanjakan oleh indahnya alunan harmoni angklung dan budaya Sunda yang sangat kental. Saung Angklung Ujo Bandung didirikan pada tahun 1966 oleh pasangan suami istri Ujo Ngalagena dan Uum Sumiati. Tujuannya ialah untuk melestarikan kebudayaan dan kesenian tradisional Sunda. Konsep permulaan yang digagas ialah mendirikan paguyuban kesenian Sunda dengan menciptakan bambu sebagai faktor dasar. Teman-teman, Ujo Ngalagena sendiri adalah seorang mastro angklung yang merajai dua tangga nada dasar, yaitu diatonik dan pentatonik. Karena itu, Mang Ujo sanggup memainkan beragam macam jenis musik, mulai dari musik tradisional sampai nyanyian populer Indonesia dan Belanda. Gak cuma di angklung, Ujo bahkan belajar bermacam-macam alat musik tradisional, seperti kecapi dan gamelan. Kecintaan akan dunia kesenian tradisional menjadi penunjang utama dalam mendirikan Saung Angklung Mang Ujo. Ke-10 buah hatinya bahkan mempunyai kecintaan yang sama dan sekarang meneruskan jejak sang ayah. Nah teman-teman, Saung Angklung Ujo lebih ramai dikunjungi oleh wisatawan asing. Jadi nanti teman-teman jangan kaget kalau nanti menemukan banyak bule yang berasal dari berbagai negara di penjuru dunia. Saat masuk saung, kita akan disambut dengan hangat dan akan diberikan cindera mata berupa angklung mini yang bisa dikalungin. Inilah yang dijadikan sebagai ID yang menandakan bahwa kita masuk secara resmi. Pertunjukan yang digelar di Saung Angklung itu, teman-teman, ada pagelaran wayang golek. Itu pementasan pertama yang ditampilkan. Jadi wayang golek itu adalah salah satu kesenian khas Sunda. Berbeda dengan wayang kulit di Jawa Tengah, wayang golek tidak dimainkan di balik layar. Jadi boneka wayang yang dihasilkan mengaplikasikan kayu dan dapat menyerupai manusia dan dikasih baju juga teman-teman. Di tiap-tiap cerita yang diceritakan di wayang golek senantiasa mengandung pesan tata krama. Yang kedua itu ada pementasan upacara heleran. Umumnya heleran cuma dimainkan untuk upacara tradisional, contohnya khitanan atau upacara panen padi. Tujuannya adalah sebagai ungkapan syukur terhadap Yang Kuasa Yang Maha Esa. Sekalian wujud hiburan masyarakat. Musik yang dimainin di heleran bersifat riang dan penuh motivasi. Yang ketiga ada tari topeng, yaitu tarian khas dari Cirebon yang khusus dimainkan oleh perempuan. Tari topeng menyebutkan seputar kisah membawa isu dari Majapahit yang mengerjakan penelusuran di kerajaan Blambangan, di mana pada awal tarian para penari berdansa tanpa topeng, lalu di tengah tarian topeng dikenakan sebagai pedoman si pembawa isu tengah menyamar. Yang keempat ada pertunjukan angklung. Jadi ada sebagian pertunjukan angklung yang digelar. Ada pertunjukan bagi para pemula serta pertunjukan angklung orkestra. Pada pertunjukan angklung orkestra dimainkan oleh para murid yang sudah lama belajar dan sedang mendalami permainan angklung. Nyanyian yang dimainkan dalam orkestra nggak cuma nyanyi tradisional, tapi juga nyanyian populer Indonesia dan luar Indonesia. Yang kelima ada bermain angklung bersama. Akan ada sesi bermain angklung bersama di mana para penonton atau kita nih teman-teman kalau sudah sampai masing-masing dikasih angklung dan diinstruksikan secara segera bagaimana sih metode memainkan angklung tersebut. Dalam waktu singkat, seluruh orang bahkan bisa memainkan nyanyian bersama
secara bersama-sama. Terakhir ada menari bersama. Ini yang paling seru sih, bagian yang paling seru kalau menurut saya. Jadi di akhir acara pertunjukan bambu, buah hati yang belajar di Saung Angklung Ujo Bandung bakal ngajakin kita seluruh pengunjung untuk berdendang dan berdansa bersama-sama. Ini dilaksanakan untuk menyemarakan suasana dan mengajak seluruh orang untuk berbahagia, sebagaimana filosofi yang dianut oleh sang pendiri, yaitu Mang Ujonya sendiri. Nah teman-teman, Saung Ujo juga nggak cuma untuk mempromosikan angklung di Indonesia, melainkan terus melebarkan sayap hingga ke internasional. Mang Ujo dan anak-anaknya mampu melestarikan angklung di tengah begitu banyaknya musik tradisional yang hilang di tengah masa. Bahkan angklung sudah tercatat sebagai salah satu warisan dunia dan angklung dipatenkan sebagai alat musik asli Indonesia. Tak berhenti di sana, Guinness Book of Record telah memberikan penghargaan terhadap Saung Angklung Ujo dalam kategori permainan angklung dengan peserta terbanyak 5.102 orang menyanyikan lagu We Are The World yang berlangsung di National Park Mall, Washington Monument yang lokasinya menghadap Capitol Hill serta berseberangan dengan Gedung Putih. Gitu teman-teman, nanti kita bakal mendatangi Saung Angklung Ujo. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian yang sudah mengikuti virtual guide kali ini. Selamat pagi, selamat berjumpa di lain waktu. Dadah!